Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas review pembelajaran yang berada di portal Guru Belajar dan Berbagi. Baik, sebelum kita membahas, kita akan coba masuk ke portalnya dahulu. Yang pertama, kita ambil mesin pencari. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Saya tulis di sini e-learning Guru Belajar. Kemudian kita lakukan enter, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita masukkan alamat surel kita. Saya coba masukkan alamat surelnya dan kata sandinya. Nah, setelah alamat surel dan kata sandi masuk, selanjutnya kita pilih masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa seri. Nah, seri yang akan kita ikuti adalah belajar mandiri calon guru ASN P3K. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian setelah dipilih ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, karena kita ingin masuk ke review pembelajaran, maka kita pilih tautan fasilitasi. Ketika kita pilih tautan fasilitasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 6 pembelajaran. Ini harus kita selesaikan semuanya. Dan setiap pembelajaran itu punya pengantar, punya bahan belajar, punya ruang kolaborasi, punya komunitas belajar, dan punya review pembelajaran. Nah, saya ambil langsung yang ke pembelajaran yang ke-6, yaitu tentang akuntansi. Kita coba bahas review pembelajarannya, sekalian kita jawab. Oke, kita lihat di sini sedang dalam proses. Oke, kita lihat. Nah, untuk yang pertama, kita lihat soal yang pertama. Jika diketahui bahwa selama suatu periode jumlah aktiva suatu perusahaan telah bertambah, jadi aktivannya bertambah 60 juta dan kewajiban telah bertambah 36 juta selama periode itu, maka besarnya modal periode tersebut adalah. Nah, cara menjawab soal ini kita bisa gunakan persamaan dasar akuntansi, di mana rumusnya adalah harta. Wah, terlalu besar, kita hapus dulu, kita buat lebih kecil. Oke, kita buat harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, di sini diketahui hartanya telah bertambah 60 juta. Kita tulis di sini 60. Kemudian sama dengan kewajibannya bertambah 36 juta. Maka modalnya itu akan bertambah pula sebesar 24 juta. Maka di sini bisa kita lihat bertambah 24 juta. Oke, jawabannya yang pertama adalah yang D. Nah, kita coba langsung jawab. Oke, selanjutnya kita ambil soal yang kedua. Soal yang kedua, kita gerakkan kursornya. Oke, di soal yang kedua di sini pada tanggal 30 Januari tahun 2018 perusahaan telah menyelesaikan jasa bengkel. Jadi perusahaan tersebut telah melakukan pekerjaan dan sudah selesai. Harganya 3 juta, tetapi uangnya belum diterima. Atas transaksi jurnal umumnya adalah, jadi kita melakukan pekerjaan tapi belum dapat uang. Maka itu namanya piutang. Dan ini masuk kategori ke dalam harta. Harta letaknya di debit, sehingga ini bertambah di debit. Ini posisi pertama. Kemudian kita mendapatkan piutang karena kita melakukan pekerjaan berupa jasa. Itu disebut dengan pendapatan jasa. Dan posisinya pendapatan jasa itu ada di kredit. Maka kita lihat di sini pendapatan jasanya di kredit. Yang A salah, kemudian yang B pendapat piutangnya di debit, pendapatan jasanya di kredit. Nah, ini yang B betul. Jadi kita bisa jawab, jawabannya adalah yang B. Kita pilih dulu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk yang soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga, kita gerakkan dulu. Oke, di soal yang ketiga, di sini kita perhatikan akun-akun di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari akun-akun di atas berdasarkan prinsip mekanisme debit kredit. Manakah akun yang memiliki saldo normal debit? Nah, normal debit itu untuk akun harta dan akun beban. Nah, tinggal kita masukkan mana yang termasuk harta, mana yang termasuk beban. Piutang ini merupakan harta, karena piutang itu merupakan uang yang kita miliki tetapi belum dibayar oleh
orang yang punya hutang kepada kita. Kemudian hutang itu bukan. Kemudian pendapatan jasa berarti bukan. Perlengkapan itu termasuk harta. Beban termasuk beban. Nah, berarti pilihannya adalah 1, 4, dan 5. Ada di pilihan B. Kita jawab dulu. Oke, selanjutnya kita lihat di soal berikutnya. Di soal berikutnya adalah soal nomor 4. Urutan siklus akuntansi secara ringkas termasuk ke dalam proses tahap pencatatan. Nah, akuntansi itu kan diawali dengan proses pencatatan. Nah, pencatatan sendiri itu dimulai dengan pertama bukti transaksi. Kita lihat ini B, C keliru. Pertama bukti transaksi berarti A, D, atau E. Kedua, setelah bukti transaksi kita buat jurnal dalam bentuk jurnal. Nah, A salah, pilihannya D atau E. Setelah ada penjurnalan maka masuk ke buku besar. Dan buku besar nanti akan masuk ke neraca saldo. Jadi kita jawab yang E. Oke, selanjutnya kita lihat di nomor yang kelima. Tidak semua bisnis menerapkan bidang akuntansi ini karena tujuannya adalah merencanakan anggaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya seperti pada dana CSR suatu perusahaan. Ini termasuk hasil dari akuntansi organisasi nirlaba. Namun demikian, para manajer, investor, kreditur, instansi pemerintah, dan juga organisasi laba merupakan. Jadi untuk laporan akuntansi itu dibutuhkan oleh dua. Yang pertama itu dibutuhkan oleh pihak internal. Yang kedua dibutuhkan oleh pihak eksternal. Nah, untuk pihak eksternal itu seperti ini: para investor, kreditor, instansi pemerintah, dan organisasi nirlaba. Sehingga di sini kalau kita lihat merupakan pihak yang memerlukan informasi. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita pilih yang A. Oke, selanjutnya kita masuk di soal selanjutnya. Soal yang kelima. Soal yang keenam ya. Soal yang keenam, diberi peralatan kantor senilai 2 juta. Dibayar 600.000. Oke, berarti ada uang yang keluar berupa kas. Kas keluar posisinya di kredit sebesar 600.000. Ini yang pertama. Yang kedua, dibeli peralatan kantor. Berarti perusahaan sekarang memiliki peralatan. Berarti posisinya karena memiliki peralatan itu ada di debit. Oke, harganya 2 juta. Oke, selanjutnya pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini kita beli peralatan harganya 2 juta, baru dibayar 600.000. Maka ada hutang yang kita munculkan. Dan hutang adanya di kredit. Hutangnya sebesar 1.400.000. Nah, tinggal kita masukkan. Pertama, kas berkurang, betul, karena tadi kita mengeluarkan uang, ini berkurang, betul. Kas A, B, betul, C, betul, kemudian D, salah. Betul. Nah, selanjutnya peralatan. Nah, kita memiliki peralatan sekarang karena membeli. Berarti peralatan bertambah. A salah, B betul, C betul, D salah. Salah. Oke. Selanjutnya utang. Nah, karena kita beli baru bayar 600.000, maka muncul utang. Kalau muncul berarti kan bertambah. Berarti utang bertambah sekarang. Nah, yang C salah karena utangnya berkurang. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita pilih yang B. Oke, kita masuk di soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya kita lihat di sini ada yang namanya apa ini? Kita lihat coba sebentar ke atas. Neraca saldo. Perusahaan dagang Fadlan pada tanggal 31 Desember. Ini ada akunnya 103, 401 sampai 504. Nama rekeningnya posisinya debit kredit. Nah, kita langsung cepat saja. Yang diminta adalah keterangan nilai persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember ada 6.375. Dari data di atas, jurnal penyesuaian. Oke, untuk penyesuaian pada persediaan barang dagang, maka rumusnya adalah, jadi kita buat rumus saja. Pertama, ikhtisar laba rugi dengan persediaan. Persediaan barang dagang maksudnya ya. Yang kedua, ikhtisar laba rugi, yang kedua itu persediaan barang dagang dengan ikhtisar laba rugi.
Nah, untuk yang pertama, ini persediaan barang dagangnya adalah persediaan barang dagang awal. Yang kedua, ini akhir. Nah, tinggal kita masukkan sekarang. Awalnya adalah ini 8.475.000. Nah, berarti yang ini 8.475. Nah, yang kedua, yang ini berarti 6.375. 6.375. Nah, tinggal dilihat jawabannya. Kita coba lihat. Yang pertama, ikhtisar laba rugi persediaan, ini nama akunnya sudah betul. Nah, yang B itu keliru. B keliru karena persediaannya di awal. Yang C juga keliru. Kemudian kita lihat yang D, yang D betul, yang E betul. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Angkanya adalah yang atasnya 8475. Berarti yang A salah. A salah karena 66375. Kemudian yang D kita lihat. Kita hapus dulu. Yang D ini 8475 sama 6375. Oke, yang D ini betul angkanya, tapi untuk akunnya dia keliru. Di sini yang D ini ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang, kemudian ikhtisar laba rugi lagi persediaan barang dagang. Harusnya ikhtisar laba rugi persediaan barang dagang. Ini untuk yang awal. Kemudian persediaan barang dagang ikhtisar laba rugi. Ini untuk yang akhir. Dan angkanya juga sama. Maka jawabannya adalah yang E. Kita pilih yang E sekarang. Oke. Mana pilihannya E? Bagaimana cara pilih E itu? Bagaimana ini? Sebentar kita lihat. Pilihan E itu kita hapus dulu. Oke, karena yang nomor 7 ini tidak ada tanda untuk memilihnya, kita pilih saja. Oke, kalau kita sudah selesai, kita finish attempt. Kita coba finish attempt. Nah, nanti ketika kita memilih finish attempt, maka akan muncul seperti ini. Nah, bisa kita kembali ke return attempt. Kalau kita return attempt berarti kita kembali. Kalau kita mau finish attempt berarti kita akhiri. Submit all and finish. Nah, kita coba submit and all finish. Kita pilih submit and all finish. Di sini once you submit, you will no longer be able to change your answer for this attempt. Jadi karena tadi nomor 7 itu ada yang tidak ada tanda untuk menjawabnya, ya sudah kita langsung submit all saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat ini jawabannya. Nilainya adalah 6 dari 7. Passing grade-nya 85,71. Kita lihat kita lulus atau tidak. 1 jawabannya betul, 2 jawabannya betul, 3 jawabannya juga betul, 4 betul, 5 betul, 6 betul. Nah, 7 ini tadi yang tidak ada tandanya. Kita lihat jawabannya. Nah, 7 jawabannya the correct is. Nah, betul kan? 7 jawabannya adalah yang E. Nah, cuman saya tadi tidak tahu ini bagaimana cara milihnya. Oke, ternyata jawabannya betul semua. Jadi harusnya poinnya 7 dari 7. Tapi tidak apa-apa. Kita lihat apakah ini tandanya berchecklist hijau. Kita coba lihat. Oke, kita coba finish review. Nah, kita lihat di sini 6 dari 875. Kita lihat sekarang kita balik ke course. Tandanya hijau tidak. Nah, tandanya sudah hijau. Nah, berarti ini menunjukkan kita sudah selesai. Oke, teman-teman. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.